Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran mata pelajaran IPA. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah kalau baik semua. Udah semangat belum buat belajar hari ini? Di pembelajaran IPA kita pada pagi hari ini, kita akan membahas topik yang berjudul Sistem Tata Surya dan Karakteristik Anggotanya. Agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, akan lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang pimpin doa ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tidak hadir pada pertemuan pagi ini? Siapa? Kenapa dia tidak hadir? Oh, semoga yang sakit segera diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pelajaran lagi ya. Sebelum memulai pembelajaran, ayo kita nyanyikan yel-yel kita seperti biasa supaya kita lebih semangat lagi. Bisa Ibu mulai? Kelas 6 siap, Kelas 6 siap, Siswa kelas 6 apa kabarnya? baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap, Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Terima kasih semuanya. Tadi di awal Ibu sudah bilang kan kalau pembelajaran kita hari ini itu bertema Sistem Tata Surya dan Karakteristik Anggotanya. Kalau berbicara tentang Sistem Tata Surya, pastinya kita tahu kan apa yang akan dibahas pada pertemuan ini. Betul, tentang planet-planet. Jadi kita akan belajar tentang planet-planet dan karakteristik lainnya. Sekarang ada berapa sih jumlah planet di sistem tata surya kita? Betul, ada 8. Bisa kita sebutin bareng ya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Semuanya berjumlah 8 planet. Nah, selanjutnya planet-planet tadi sudah kita sebutkan dan insya Allah kita sudah hafal semua. Selanjutnya adalah kita ulas satu persatu karakteristik dari masing-masing planet tersebut. Nah, jadi planet yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang paling kecil di sistem tata surya kita. Posisinya juga yang paling dekat dengan matahari loh. Karena dia dekat matahari, tentu dia punya suhu yang ekstrim. Dia bisa menjadi sangat panas di siang hari, bisa mencapai 400 derajat lebih, dan bisa sangat dingin di malam hari. Nah, kemudian permukaan planet Mars itu dia bolong-bolong karena dia tidak punya atmosfer yang mampu melindungi planetnya dari serangan-serangan benda langit seperti meteor ataupun asteroid, sehingga permukaannya itu berlubang. Kemudian fakta satu lagi yang menarik, dia itu punya rotasi yang sangat lambat. Jadi satu hari di Merkurius itu bisa 1 tahun lebih di bumi. Yang kedua adalah planet Venus. Jadi planet Venus ini cukup terkenal karena dia punya warna yang terang. Makanya orang-orang itu sering menyebut dia sebagai bintang fajar ataupun bintang pagi karena dia sering terlihat dari permukaan bumi. Kemudian dia juga sering disebut sebagai kembaran bumi karena dia memiliki ukuran dan bentuk yang hampir mirip dengan bumi. Nah, kalau atmosfer di Venus itu dia sangat tebal, tapi atmosfernya itu terdiri dari gas beracun, yaitu gas karbon dioksida. Nah, dia juga punya suhu yang sangat ekstrim, yaitu sangat panas, bisa mencapai 480 derajat lebih. Dan terakhir dia itu memiliki hujan asam. Hujan asam di langit-langit Venus itu terdiri dari kumpulan asam sulfat. Yang ketiga adalah bumi. Wah, pasti semuanya sudah tahu ya kalau bumi ini merupakan rumah kita atau planet kita.
Bumi ini merupakan satu-satunya planet di sistem tata surya kita yang memiliki kehidupan. Alasannya karena 70% permukaan bumi itu terdiri dari air yang bisa menopang kehidupan di suatu planet. Kemudian bumi itu terdiri dari beragam macam lingkungan seperti ada hutan, ada lautan, sungai, salju, gurun, dan masih banyak lagi. Kemudian atmosfer di bumi itu terdiri dari gas oksigen, makanya kita bisa bernapas. Kemudian atmosfer bumi itu yang paling baik di antara planet-planet lainnya karena atmosfer bumi itu bisa melindungi bumi dari cahaya UV matahari dan juga serangan benda-benda langit. Terakhir, bumi juga punya rotasi dan revolusi, makanya kita punya pergantian siang dan malam dan juga pergantian tahun. Planet selanjutnya adalah Mars. Kita bisa dilihat ya di gambarnya kalau planet Mars ini memiliki warna yang sangat merah, makanya dia disebut dengan planet merah. Mars ini dia memiliki suhu yang sudah lebih dingin daripada bumi, yaitu sekitar 60 derajat lebih, dan dia juga punya perairan beku. Kemudian punya gunung tertinggi di tata surya kita. Gunung tersebut itu bernama Olympus Mons. Nah, tapi planet Mars ini juga dia mempunyai atmosfer yang tipis. Tapi atmosfernya ini dia terdiri dari gas beracun juga, yaitu gas karbon dioksida. Jadi kalau kita mau pindah ke sana itu tidak bisa karena kita tidak bisa bernapas menggunakan karbon dioksida. Selanjutnya planet Jupiter. Wah, dia sering disebut sebagai planet raksasa karena dia mempunyai ukuran yang sangat besar dan merupakan planet paling besar di sistem tata surya kita. Ukurannya bisa 1.300 kali lipat daripada ukuran bumi. Selanjutnya dia juga mempunyai banyak bulan dan juga dia punya badai yang terkenal yang bernama Great Red Spot, dan ukuran badainya itu lebih besar daripada ukuran bumi. Selanjutnya, karena sudah cukup jauh dari matahari, dia juga tentunya mempunyai suhu yang lumayan dingin. Tapi walaupun planet Jupiter itu memiliki ukuran yang sangat besar, dia itu merupakan planet gas, jadi bukan planet padat. Istilahnya kalau kita mau pindah ke Jupiter, itu kita tidak bisa napak karena dia bukan planet padat. Next, selanjutnya adalah planet Saturnus. Pada setuju kan kalau planet Saturnus itu merupakan planet yang paling cantik di sistem tata surya kita. Alasannya karena dia planetnya itu punya cincin. Itulah yang membuat planet Saturnus terlihat sangat indah. Nah, planetnya itu tentunya dia memiliki banyak bulan dan juga memiliki suhu yang dingin. Tapi dia walaupun cantik, dia sama seperti Jupiter tadi. Saturnus juga merupakan planet gas, jadi tidak ada permukaan padat di planetnya. Selain itu, terakhir, dia itu berputar atau berotasi dengan sangat cepat. Jadi sehingga planetnya itu nampak lebih pipih daripada planet-planet lainnya. Selanjutnya ada planet Uranus. Planet Uranus ini terkenal juga dengan planet yang memiliki warna cantik karena dia berwarna biru. Tapi dia juga nggak kalah cantik loh sama Saturnus. Dia juga punya cincin walaupun dengan sangat tipis. Suhunya juga karena dia sudah cukup jauh dari matahari ya. Dia merupakan planet kedua yang paling jauh jaraknya dengan matahari. Tentunya dia mempunyai suhu yang sangat dingin. Kemudian dia itu berputarnya agak menyerong alias miring. Dan terakhir dia memiliki banyak bulan sama seperti planet-planet sebelumnya. Nah, terakhir planet yang paling jauh dari matahari yaitu planet Neptunus. Sama seperti Uranus, dia juga memiliki warna biru yang cantik, tapi birunya itu agak lebih tua daripada Uranus. Kemudian di Neptunus itu dia mempunyai angin yang sangat kencang dan juga cincin tipis, hampir sangat tipis sama seperti Uranus. Dan terakhir dia itu punya banyak bulan. Salah satu bulan yang paling terkenal dari Neptunus adalah bulan Triton. Nah, jadi itulah tadi karakteristik dari ke-8 planet yang ada di sistem tata surya kita. Unik-unik ya karakteristiknya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu kasih kesimpulan sedikit ya tentang materi kita. Jadi
dari karakteristik dan nama-nama planet yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita bisa simpulkan dari ciri-cirinya, kita bisa lihat bahwa hanya Bumi planet yang paling bagus untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Karena planet-planet lain ada yang suhunya sangat panas, ada yang kepanasan, ada yang kedinginan, terus ada planet gas, terus ada planetnya itu berputar cepat, yang berotasi lambat, dan masih banyak lagi ciri-ciri yang tidak memungkinkan adanya makhluk hidup di sana. Jadi kita tetap stay saja di Bumi karena Bumi adalah planet yang paling baik untuk ditinggali. Sekian kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan, semoga bisa diterima dengan baik oleh anak-anak apa yang telah Ibu sampaikan pada pembelajaran IPA kita di pagi hari ini. Sebelum pembelajaran benar-benar diakhiri, Ibu mau kasih oleh-oleh berupa PR. Jadi silahkan anak-anak buat peta tata surya seperti yang Ibu tampilkan sekarang. Nah, cara membuatnya itu sangat mudah. Jadi tinggal siapkan karton hitam dan juga gunting, kemudian lem dan juga tipek cair. Nah, untuk stiker-stiker yang seperti ini itu dari Ibu. Jadi tugas anak-anak adalah hanya menggunting kartonnya, kemudian menggambari pola-pola garis planetnya menggunakan tipek, kemudian ditempeli sesuai urutan. Nanti stikernya itu dari Ibu dan Ibu bagikan. Untuk deadline pengumpulannya kira-kira minggu depan sudah selesai semua ya. Kita sudah di ujung pertemuan, alangkah baiknya untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, agar pembelajaran kita menjadi berkah dan bisa berguna untuk kedepannya, marilah bersama-sama kita menutup pembelajaran dengan berdoa. Ibu pimpin lagi ya. Marilah kita bersama-sama berdoa sesuai hajat dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Dan Ibu ingatkan jangan lupa materinya diulas kembali di rumah dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.